Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Febriani dan rekan saya Husnul Khotimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia lainnya dalam suatu entitas. Dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission atau COSO mempublikasikan kerangka acuan pengendalian internal. Dan pada tanggal 24 Mei 2013, COSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi yang telah diperbaharui. Dengan tetap menggunakan pendekatan prinsipil, kerangka terbaru ini menyediakan tuntunan yang lebih terperinci. Tujuannya untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terus berubah dengan cepat. Dan di sini juga ada gambar kubus dari COSO. Di sini selanjutnya ada 5 komponen dan 17 prinsip COSO versi 2013. Komponen yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai etis. Yang kedua, mengadakan pertanggungjawaban kesalahan. Yang ketiga, menetapkan struktur wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Dan yang kelima, menyelenggarakan akuntabilitas. Komponen yang kedua yaitu taksiran risiko. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu spesifikasi sasaran yang sesuai, identifikasi dan analisis risiko. Yang ketiga, menaksir penyelewengan risiko. Dan yang keempat, identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Prinsip yang pertama yaitu memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian. Yang kedua, memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga, menyebarkan kebijakan prosedur. Komponen selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, menggunakan informasi yang relevan. Yang kedua, komunikasi internal. Dan yang ketiga, komunikasi eksternal. Yang kelima yaitu aktivitas monitoring. Ada 2 prinsip. Yang pertama, mengadakan evaluasi secara berkesinambungan atau berkala, dan yang kedua adalah evaluasi dan efisiensi komunikasi. Selanjutnya di sini ada keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, kesalahan dalam keputusan. Misalnya karena kurangnya informasi, kendala waktu, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua, breakdown. Contohnya macet karena salah memahami instruksi dan prosedur serta lalai. Yang ketiga, terdapat kolusi, misalnya kerjasama antar karyawan atau antara karyawan dengan pihak luar. Yang ketiga, manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri. Dan yang terakhir, pengendalian ditetapkan secara berlebihan, sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya. Di slide 6 ini kita bakal membahas tentang penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian. Penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian terdapat 6 faktor. 1. Adanya pengendalian internal tidak dihiraukan. Kedua, terdapat kejenuhan atau kebosanan. Ketiga, pengendalian internal yang dijalankan terlalu kompleks atau rumit. Keempat, terdapat komunikasi internal yang buruk. Kelima, terlalu banyak atau sering diubah atau dimodifikasi. Keenam, terdapat penolakan secara frontal. Slide selanjutnya yaitu tentang pelaporan efektivitas pengendalian. Adanya kelemahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke atasan agar dapat segera ditindaklanjuti. Unit audit internal atau satuan pengawasan internal memiliki tugas antara lain: 1. Melaporkan tingkat efektivitas di setiap level manajemen, dan untuk masalah yang dinilai mengandung penyimpangan yang signifikan serta kelemahan material harus dilaporkan kepada direksi dan tembusannya kepada komite audit. Kedua, menyusun mekanisme untuk mengungkapkan dan melaporkan kelemahan pengendalian internal yang teridentifikasi. Ketiga, menyusun SOP pelaporan yang menjamin penyampaian laporan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas efektivitas dan kepada atasan langsungnya, serta kepada direksi dan komite audit untuk hal yang khusus. Keempat, menyusun mekanisme dan SOP tindak lanjut untuk meyakini 1.
penyelesaian saran perbaikan atau koreksi. Kedua, penelitian atas penyebab utama kelemahan. Dan ketiga, perbaikan atas penyebab utama secara komprehensif. Di slide selanjutnya yaitu tentang sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terbagi menjadi dua. Satu, sistem pengendalian internal di BUMN. Kedua, sistem pengendalian internal di perusahaan publik. Sistem pengendalian internal di BUMN tercantum dalam Peraturan Menteri Negara yang bernomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Peraturan ini terdapat 3 pasal, yaitu 1 Pasal 26 Ayat 1, 2 Pasal 26 Ayat 2, dan ketiga Pasal 27. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal di perusahaan publik. Praktik bisnis yang terbaik atau best business practice di dunia internasional mengharuskan perusahaan yang go publik atau terdaftar di pasar modal untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal atau internal control system framework dan mengevaluasi secara melaporkan pengendalian internal secara tersendiri. Slide selanjutnya kita bakalan bahas tentang auditor internal atau satuan pengawasan internal. Auditor internal atau satuan pengawasan internal terdapat 7 poin. 1. Paradigma baru auditor internal yang didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Kedua, internal audit atau pengawasan intern pada BUMN. Internal audit atau pengawasan internal BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 01/BUMN/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Yang ketiga, internal audit di perusahaan publik. Internal audit di perusahaan publik diatur dalam keputusan Badan Pengawasan Pasar Modal atau Lembaga Keuangan melalui Peraturan Nomor 9 1.7 Nomor Cap 496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam untuk internal audit. Yang keempat yaitu pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan audit berbasis risiko memerlukan keterlibatan auditor internal dalam penentuan risiko. Penentuan risiko menyoroti peran auditor internal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sikap proaktif dari auditor internal dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya. Yang keempat yaitu auditor internal bernilai tambah. Auditor internal perlu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang diaudit melalui pemantauan tindak lanjut serta penerimaan umpan balik oleh pihak yang diaudit. Tujuannya yaitu 1. Memberikan analisis operasional secara objektif dan independen. 2. Menguji bernilai fungsi proses dan aktivitas suatu organisasi serta rantai nilai eksternal. Yang ketiga, membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang objektif. Keempat, melakukan penilaian secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin. Poin kelima yaitu peran auditor internal dalam kecurangan. Menurut Statement on Internal Auditing Standard atau SIAS nomor 3 tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud tahun 1985 memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian terhadap kecurangan SIAS nomor 3 tersebut. Juga menegaskan tanggung jawab audit internal untuk membuat laporan audit tentang kecurangan. Yang keenam yaitu peran auditor internal dalam mewujudkan GCG. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari auditor internal, misalnya 1. Mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Kedua, mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Ketiga, mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, Community Development atau program kemitraan dan bina lingkungan. Keempat, mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk pemegang saham minoritas. Kelima,
mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang anti-monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Slide 10 ini kita bakal membahas tentang studi kasus lemahnya pengendalian internal. Contoh dari studi kasus yang kita ambil yaitu KPK sesalkan lemahnya pengendalian internal Kementerian PUPR dalam proyek SPAM. Berita ini bersumber dari kompas.com, yaitu juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas nama Bapak Febri Diansyah mengatakan KPK menyesalkan lemahnya pengendalian internal Kementerian PUPR terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di berbagai daerah. Sebab sejauh ini KPK mengidentifikasikan dugaan praktik suap terjadi dalam 20 proyek SPAM di sejumlah daerah. Dugaan itu semakin kuat ketika 16 pejabat pembuat komitmen atau PPK pada sejumlah proyek SPAM menyerahkan uang sejumlah 4,7 M ke KPK. 4 tersangka yang diduga memberi suap adalah 1. Direktur Utama PT Wijaya Kusuma, kedua Direktur PT WKE, dan ketiga dan 4 yaitu Direktur PT Tasida Sejahtera Perkara. Sementara, 4 tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyedia Air Minum atau SPAM, kedua pejabat pembuatan komitmen, ketiga Kepala Satker SPAM, dan keempat P3K SPAM Toba. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.